Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku, adik-adikku yang Pak Muhyiddin banggakan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengawali pembelajaran Bulughul Maram dan tafsir yang insya Allah ya, tahun ini dipegang oleh Pak Muhyiddin. Namun sebelumnya kita sama-sama awali pembelajaran ini dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kesabaran di masa pandemi ini, dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka ya adik-adik. Ila hadini wa illa likulli niyatin shalihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran ya. Pembelajaran Bulughul Maram dan tafsir, namun kali ini Pak Muhyiddin nggak baca dulu ya, karena momennya saat-saat ini adalah Zulhijjah, awal Zulhijjah ya. Materinya ya, tetap fikih masalah kurban dan amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah ya. Jadi adik-adik simpulkan di akhir ya. Simpulkan, tulis di kertas, kemudian share. Kenapa Pak Muhyiddin memberikan materi ini? Ya, karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Jarnuzi, ya, Afdalul ilmi ilmul hal. Utama-utamanya ilmu adalah yang kita pelajari adalah ilmul hal. Ilmu yang sedang saat ini kita mau laksanakan. Nah, kebetulan kita mau melaksanakan Idul Adha ya. Atau kita sudah memasuki 10 Zulhijjah. Bahkan sekarang adalah hari Tarwiyah. Ya, apa yang harus kita lakukan besok Arafah. Ya. Baik. Yang harus kita lakukan di amalan 10 Zulhijjah ini apa saja? Mari kita simak baik-baik. Betapa pentingnya anjuran dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengisi 10 akhir di bulan Zulhijjah. Ya, sebab Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan waktu malam 10. Maksudnya ahli tafsir mengatakan di sini adalah 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sehingga penting di 10 awal Zulhijjah ini. Bahkan Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wala ahabbu ilaihil 'amalu fihinna min hadhil ayyam." Ya. Yang artinya tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintainya daripada hari ke-10. Hari pertama di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah kita melaksanakan puasa sunnah ya. Adik-adik yang sudah melaksanakan puasa sunnah di awal 10 Zulhijjah, mantap, baik, bagus. Mana dalilnya? Apakah ada dalil khusus? Nah, Zulhijjah itu termasuk bulan yang diharamkan. Yang di dalam Al-Quran ada bulan yang dimuliakan,
bulan yang ada 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Rasul, sumu fil huruf. Berpuasalah kalian di bulan-bulan yang dimuliakan 4 ini. 1 lagi adalah bulan Sya'ban. 1 lagi adalah bulan Rajab, bukan bulan Sya'ban ya. Bulan Rajab. Sebelum Sya'ban. Itu disunahkan untuk berpuasa. Nah, ada hadis khusus yang menganjurkan kita untuk berpuasa. Di antaranya juga ya puasa Arafah. Puasa Arafah, kata Rasul, siyamu yauma Arafatah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura. Ya. Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Intinya ini hadis adalah puasa Arafah 9 Zulhijjah. Ya, siapa yang melaksanakannya berarti besok ya adik-adik mudah-mudahan bisa puasa. Dan kalau sekarang ada yang puasa di 8 Zulhijjah ya, di hari Tarwiyah ya alhamdulillah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah maka Allah akan menutupi, mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ini luar biasa, berarti 2 tahun ya. Dan benar diberikan adik-adik sekalian, anak-anakku diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan besok puasa sunnah. Ya. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, haji dan umroh. Sekarang haji umroh lagi lockdown, ya, lagi terhalang oleh karena pandemi yang berkepanjangan. Makanya tahun ini tidak ada haji dan umroh bagi luar Arab Saudi, ya, termasuk Indonesia. Kalau Arab Saudi, ya, bisa, itu pun terbatas. Kemudian apalagi memperbanyak amal soleh. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, terus apalagi yaitu berkurban. Nah, ini nih berkurban ya. Nah, yang akan kita bahas berkurban. Nah, kurban ini hukumnya sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i. Kalau ini menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib. Wah, ya, makanya kata Rasul, siapa ya, yang baginya ada kemampuan, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Ya, maka nalahu sa'atan, maka nalahu sa'atun walam yudhi. Siapa yang mampu untuk berkurban namun dia tidak mau berkurban, ya, fala yaqrabanna musallana. Maka dia jangan mendekati tempat sholat, ya, diancam. Artinya masjid tuh ya. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kurban ini adalah perintah Allah semenjak dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi sejarah kurban ada semenjak Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam mempunyai anak Qabil dan Habil. Nah, Qabil mempunyai usaha di bidang pertanian. Kemudian Habil usaha di bidang peternakan. Waktu itu sudah ada perintah kurban. Ya. Dari Allah, siapa yang punya cukup rezeki berkurban. Nah, kurbanlah 2 putra Nabi Adam ini
Dan waktu itu kurbannya nggak mesti kambing, nggak mesti sapi, nggak mesti ya unta enggak. Tapi hewan apa usaha masing-masing. Usaha yang digelutinya. Kebetulan Qabil usaha di bidang pertanian, Habil di bidang peternakan. Nah, ya, datang perintah Allah masing-masing mempersembahkan kurbannya. Ya, Habil kurbannya sebuah domba yang besar, sehat, gemuk. Kemudian Qabil buah-buahan. Nah, ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Kenapa diterima kurbannya Habil? Karena Habil mempersembahkan hewan yang gemuk, ya, yang sehat, yang terbaik. Sedangkan Qabil itu buah-buahan yang busuk, yang sudah jelek, yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian dipersembahkan untuk siapa? Kan belum ada manusia, itu langsung dipersembahkan kepada Allah. Dibawa ke bukit, ya, yang diterima korbannya diambil oleh Allah melalui api. Ya, wallahu alam. Apa api apa malaikat utusan Allah, ya. Jadi yang diterima adalah korbannya Qabil. Habil, ya, Habil bukan Qabil. Nah, kemudian korban juga diteruskan di zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Waktu itu Nabi Ibrahim menurut satu riwayat korbannya 300 ekor sapi, 100 ekor unta, dan 1000 ekor kambing. Masya Allah. Ini orang kaya berani. Berani luar biasa. Sampai-sampai malaikat aja kagum, takjub, heran. Seraya berkata takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi luar biasa. Sampai-sampai pernah Nabi Ibrahim itu keceplosan ngomong. Jangankan hewan ternak, gitu kan? Jangankan domba, jangankan sapi, jangankan unta, anaknya sendiri kalau Allah perintahkan suruh potong, suruh dikorbanin, saya laksanakan. Oh, sombong dalam hatinya ya, sifat manusianya. Akhirnya adik-adik sekalian, pada waktu itu Nabi Ibrahim ngomong begitu belum punya anak. Biasa kalau belum punya anak ngomongnya enak kan. Jadi ya Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, istri pertamanya, sudah 80 tahun kurang lebih tidak dikarunia anak. Akhirnya atas izin istri pertamanya suruh menikahi istri yang kedua yaitu Siti Hajar. Nah, pas Siti Hajar dapat putra yaitu siapa? Ismail alaihis salam. Siapa namanya? Ismail. Dan akhirnya juga Siti Sarah yang udah tua itu Allah berikan anak juga. Siapa namanya? Ishak. Dua-duanya menjadi nabi ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak luar biasa. Karena dengan bapak yang soleh menjadi nabi juga, ibu yang soleh. Nah, singkat kata, singkat cerita, ya, Nabi Ibrahim bermimpi di malam, ini tarwiyah nih hari sekarang nih, di tanggal 9 tarwiyah. Tarwiyah itu dari kata taro, ro'a. Ada ro'a fil manam itu, mimpi dalam tidurnya ya. Bahwasanya disuruh menyembelih disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ini diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat 110 kalau tidak salah ya. Falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'yu. Maka tatkala Ismail sudah sampai pada masa yang lagi lucu-lucunya lah, ya, masa yang
umur 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba diperintahkan Allah untuk disembelih. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya abatif kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anak kesayanganku Ismail, inni adbahuka. Sesungguhnya ini arafil manis, sesungguhnya aku bermimpi ya ini arafil manami anni adbahuka. Saya disuruh untuk menyembelihmu. Waduh. Disuruh menyembelihmu, nak. Fangdur madza tara. Maka pikirkan bagaimana menurut pendapatmu, lakukan apa jangan? Nah, apa kata anaknya yang masih kecil ini, yang masih umur 8 tahun ya, 7 tahun ya, kalau umur sekarang baru masuk SD kelas 2 lah. Kata Ismail yang masih kecil ini, masih kanak-kanak, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Wahai abah, ya kerjakan bah, jangan maju mundur, jangan ragu, laksanakan. Oh, saya siap untuk dipotong kalau memang itu perintah Allah. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, nanti abah akan mendapatiku, saya termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Karena bertakwa, melaksanakan perintah Allah, tidak ada keraguan, kemudian tawakal, pasrah kepada Allah, dengan izin Allah. Ya, Nabi Ismail mau dipotong dan ternyata Allah ganti. Ya, Allah mengutus malaikat mengambil kambing kibas, diganti oleh kambing kibas yang sangat besar. Nah, adik-adik sekalian, ya itulah sejarah daripada kurban. Nah, kurban dan diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang terakhir adalah kita berbanyak bertaubat di 10 Zulhijjah ini. Pertanyaan Bapak kepada anak-anak nih, ya. Pertanyaannya, coba pertama simpulkan apa yang harus dilakukan di 10 Zulhijjah. Yang kedua, ya, yang kedua, siapa nama ibunya Ismail? Bukan bapaknya, ibunya Ismail. Nah. Kemudian yang kedua, siapa saudara seayah, beda ibu, Nabi Ismail. Dan yang terakhir, dicatat hikmah kurban. Ya, hikmah kurban itu luar biasa. Jadi memberikan kepedulian sosial kepada kaum muslim muslimat yang tidak mampu bisa merasakan, ya, merasakan daging kurban apabila ya tidak mampu membeli setiap tahunnya, ya. Kemudian yang keduanya juga apa? Ya, keduanya ya tidak ragu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban. Melakukan perintah Allah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang terakhir Bapak mengingatkan, ya. Nanti Pak Muhyiddin akan bagikan di kelas 9 semuanya, dari kelas A sampai A, B, C, D, E, F, G. Ya, akan bagikan kartu praktek ibadah. Praktek ibadah supaya kalian mempersiapkan materi-materi praktek ibadah yang harus dihafal apa saja mulai dari awal semester 1 ini. Jangan sampai nanti sudah semester terakhir mau ujian, ya, mau praktek ibadah baru minta tanda tangan baru dihafal. Wah, itu sangat mepet sekali, ironis sekali. Jadi banyak yang nggak hafal kalau begitu. Kalau
semenjak sekarang dipersiapkan yang ngapalnya, ngapal Yasin, Tabarok, ayat kursi, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah yang biasa buat riungan itu ya. Kemudian sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, mandi praktek menyolatkan jenazah dan lain-lain nanti ada di situ ya. Mohon dipersiapkan supaya nilainya terbaik dan itu menjadi persyaratan kalian ya, menjadi persyaratan kelulusan kalian. Jadi kalau praktek ibadahnya tidak lulus, maka tidak dinyatakan lulus dari al-inayah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan semangat selalu untuk untuk belajar di masa pandemi ini. Demikian yang dapat Pak Mudin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.